Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Zat yang telah membangunkan kita dari tidur kita, mengembalikan nyawa kita setelah meminjamnya, setelah mengambil separuhnya, memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya dan memperbaiki amal soleh kita untuk bekal hari esok, untuk bekal kembali ke perkampungan kita. Karena sesungguhnya setiap harta yang kita habiskan, setiap tenaga yang kita habiskan, setiap waktu yang kita lewatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah sia-sia. Kalau misalkan seperti Abu Thalib itu sampai diringankan siksaannya karena dia membantu baginda Rasulullah SAW dalam dakwahnya, kalau seperti Abu Lahab yang mendapat kecelaannya, yang celahnya itu sampai diturunkanlah ayat yang mengatakan bahwasanya dia celaka, itu ternyata diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memerdekakan seorang budak wanita ketika Rasulullah SAW lahir. Apalagi dengan orang-orang yang mengaku bahwasanya dirinya beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh harta yang telah kita keluarkan di jalan Allah insyaallah akan kita jumpai di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari sebelum waktu itu tiba, sebelum malaikat maut datang menjemput kita, berusaha kita berlomba-lomba untuk membangun istana kita di kampung halaman kita, berusaha kita untuk membangun tanah-tanah, halaman-halaman kebun-kebun kita di taman-taman surga sana, karena sungguhnya apa yang kita bangun di dunia ini akan sia-sia, akan kita tinggalkan begitu saja untuk anak cucu kita, sedangkan yang bermanfaat untuk kita adalah apa yang kita dedikasikan untuk akhirat nanti, kampung halaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebidang tanah bagi setiap yang hadir di majelis ini, bagi kita semuanya, sebidang tanah di surga nanti yang bisa kita bangun satu istana, yang bisa kita bangun satu taman atas izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus mencicipi bagaimana pedihnya, dahsyatnya uap dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan hadis la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna qulubakum. Sungguh kalian mau merapatkan saf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala sebagai gantinya akan merubah wajah kalian, akan memperselisihkan wajah kalian. Sudah kita bahas bahwasanya yang dimaksud merubah wajah, mukhalifah wujuh, itu bisa yang pertama akan dirubah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak merapatkan saf. Yang kedua adalah akan diperselisihkan hatinya, senantiasa berselisih dengan saudaranya, senantiasa punya pertikaian dengan saudaranya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun juga sudah kita bahas bahwasanya hukum asal merapatkan shaf itu adalah perkara yang wajib, perkara yang wajib, dan para ulama sudah sepakat dengan hal tersebut. Di luar pandemi ini hukum asalnya itu wajib. Bahkan di masa Utsman dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dulu, ya, karena mengikuti apa yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Kalau Rasul biasanya yang merapatkan shaf itu Rasul sendiri, Pak. Merapatkan shaf itu Rasul sendiri. Di awal-awal Islam beliau perintahkan para sahabat untuk merapatkan shaf. Sampai kemudian para sahabat pun faham dengan hal tersebut, dan Rasulullah SAW tidak akan memulai sholatnya sampai
nanti para sahabat sudah rapat betul safnya. Di masa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan itu ada petugasnya sendiri. Jadi ada petugas di belakang, sing bagian kerapat saf, dia keliling-keliling dari satu saf ke saf yang lain. Kalau sudah, dia nanti akan teriak, saf sudah rapat. Nah, maka Umar bin Khattab akan memulai sholatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi di luar pandemi ini, bahwasanya merapatkan shaf itu merupakan satu kendala, satu penyakit yang bukan hanya menimpa di masa kita saja, tetapi sudah sejak zamannya Anas bin Malik masih hidup, di akhir-akhir kehidupan beliau ketika hijrah ke Madinah, kembali ke Madinah setelah dari Syam. Beliau bermukim di Syam, kemudian kembali lagi ke Madinah. Ketika di Madinah ditanyai dalam riwayat Imam Musnad, dalam riwayat Musnad Abu Ya'la, hadis yang sahih, riwayat yang sahih, ditanyai apa yang kamu dapati dari yang kita lakukan, tetapi menyelisih apa yang pernah panjenengan dapatkan dulu di masa Rasulullah. Anas bin Malik mengatakan, yang saya dapati yang berbeda dengan apa yang saya dapati di zaman Rasulullah adalah tentang perkara merapatkan shaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa seperti itu? Sampai kemudian para ulama mengatakan fenomena shaf tidak rapat itu bukan hanya semenjak Anas bin Malik para sahabat masih hidup, tapi nanti sampai akhir zaman, di luar, sekali lagi, di luar pandemi ini, tanpa sebab apapun sulit untuk merapatkan shaf, itu akan senantiasa terjadi sampai di akhir zaman. Karena apa? Karena ukubah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalau seorang tidak mau merapatkan shaf, kaum muslimin tidak mau merapatkan shaf, adalah menebar kebencian, perselisihan di antara hati-hati kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 doa, dan doa yang terakhir itu tidak diijabahi oleh Allah, yaitu supaya umatnya tidak berselisih satu dengan yang lainnya. Tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian para ulama mengatakan, karena doanya Rasulullah SAW untuk menghilangkan perselisihan di antara kaum muslimin tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perselisihan itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat nanti. Dan dari mana kaum muslimin mendapatkan akibat seperti itu? Mendapatkan akibat seperti itu karena tidak merapatkan shaf-shaf mereka. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi merapatkan shaf itu hukum asalnya adalah perkara yang wajib. Bagaimana di masa pandemi kemarin juga sudah kita bahas, bahwasanya masing-masing kembali ke pendapatnya, akan tetapi punya konsekuensinya sendiri-sendiri. Kalau hukum yang wajib dalam merapatkan shaf itu bisa kita kalahkan dengan pandemi, maka di luar pandemi kita pun juga harus jaga jarak. Ketika di sholat misalkan punya pendapat, saya kalau sholat jaga jarak, berarti di luar sholat pun juga harus jaga jarak. Foto ya juga harus jaga jarak, ke pasar juga harus jaga jarak. Jadi sikapnya adil. Kalau tidak adil, otomatis nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi itu perkara yang wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan kita bahas tentang perbedaan lafadznya. Karena nanti dalam hadis-hadis banyak lafadz-lafadz yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika merapatkan shaf. Salah satunya yang kita bahas tadi, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna qulubakum. Tapi saya belum pernah mendengar ada imam yang mengucapkan ini. Angel rada nggih. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna qulubakum. Yang biasanya itu istawu wala takhtalifu nggih. Fatakhtalifa qulubukum. Pernah nggih. Tapi sawu sufufakum pernah, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Atau yang juga jarang itu tarasu wa tadilu. Pernah dengar tarasu wa tadilu? Kadang saya pakai saddul khola dulu di awal-awal
kadang saya pakai saddul khola, itu juga ada. Hadzu bainal manakibi wal aqdam. Banyak sekali di sana lafaz-lafaz Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk merapatkan shaf. Akan tetapi apakah kemudian kita wajib dengan bahasa Arab yang seperti itu, atau kemudian kalau misalkan tidak bisa, kita bisa dengan bahasa Indonesia yang seringkali para imam dari negara kita kan silahkan didapatkan softnya gitu, sausufakum, silahkan didapatkan softnya, kadang tidak pakai bahasa Arabnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwasanya spontanitas Rasulullah SAW itu mengatakan hal tersebut. Kok bisa berbeda-beda? Hadzu bainal manakib, ya, silahkan napa niku bahu dan bahu ditempelkan. Saddul khola itu celah silahkan ditutup gitu. La tada'u furjatin lisyayatin, beliau pernah katakan seperti itu juga. Jangan biarkan setan-setan itu masuk, di situ ada lubang dan lain sebagainya. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena memang selisih keadaan. Rasulullah SAW mulai dari pertama sawusufufakum. Sawusufufakum itu lurus, lurus saja belum merapat. Lurus saja itu bagaimana lurus? Lurus itu yang dada misalkan dilihat dari samping, dadanya tidak ada yang menonjol maju. Itu yang dinamakan sebagai lurus. Sampai kemudian ada yang pokoknya saya lurus saja. Saya lurus saja, orang rasa tidak rapat-rapat barang. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW beliau bukan hanya sawu saja, tapi sawu sufufak, tapi tarosu tadilu. Silahkan kalian lurus dan kemudian mulai rapat. Kemudian hadu bainal manakibi wal aqdam, mulai dirapatkan bahu dengan bahu. Aqdam itu tumit dengan tumit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai yang dalam riwayat Imam Muslim di hadis ini, dari hadis dalam Riyadhus Shalihin, Rasul itu merapatkan shaf kami seakan seperti botol, seperti tempat wadah untuk minum. Maka benar-benar yang namanya botol kan ibarat botol nak seperti orang kan Pak. Enten gulune ngoten nika terus plekunduk. Nah, jadi ibaratnya dari gulu terus mulai ke bahu, bahu sampai ke bawah. Itu kalau namanya botol itu dirapatkan kan bisa nempel nih Pak, bisa nempel kabeh. Itulah Rasulullah SAW ketika memerintahkan para sahabat untuk merapatkan shaf. Jadi sekali lagi berdasarkan perbedaan-perbedaan lafadz yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka bagaimana hukumnya? Yang pertama, ketika seseorang tidak menghafalkan, maka boleh untuk memerintahkan sesuai dengan bahasanya masing-masing, Jadi yang terpenting adalah memerintahkan makmum untuk rapat dengan lafaz apapun, afdolnya seperti yang ada di dalam hadis. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita misalkan seperti yang dalam hadis, maka bukan hanya satu saja. Misalkan bawian sampai saiki gersawu-sufakum saja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok tidak sawusufakum saja ngoten nggih? Kecuali kalau misalkan aku apale gersawu-sufakum ya sing liyane dihafalne nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada istilah di sana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i itu, beliau punya istilah namanya bid'ah iltizamiyah. Bid'ah iltizamiyah itu apa? Bid'ah iltizamiyah itu adalah satu perkara yang baru yang biasanya dilakukan jarang oleh Rasulullah, tapi senantiasa dilakukan oleh kita. Seperti contohnya Rasulullah pernah berkhutbah, fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Tapi sering beberapa asatid kemudian mengucapkan itu terus dalam khutbah mereka. Nah, itu juga termasuk satu bid'ah iltizamiyah namanya Pak. Jadi kalau Rasul tidak menjadikan satu perkara itu sebagai kebiasaan, maka
maka perkara tersebut juga tidak kita lakukan sebagai kebiasaan. Jadi kadang misalkan sausufakum, ya kadang silahkan dirapatkan softnya ngoten mawon, tidak perlu pakai sausufakum. Atau misalkan sudah hafal yang lainnya nanti juga pakai tarosu, silahkan di tumit-tumit dirapatkan, silahkan. Kemudian jangan sampai setan itu masuk di antara kita, pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya sekali lagi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk imam itu adalah bagaimana supaya memerintah makmum dengan perkataan apapun, dengan lafaz apapun, bahasanya yang bisa apa untuk merapatkan shaf. Yang penting nikune nggih. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap shafnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini ada satu hadis dari Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala, beliau bersabda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya garis bawahi, karena kenapa kalau kita tetap membahas perkara untuk merapatkan shaf, walaupun di masa pandemi, walaupun mungkin ada dari panjenengan yang berpendapat bahwasanya shaf itu boleh pegang, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah di rumah kan juga sudah tidak pegang lagi. Kalau panjenengan misalkan, alhamdulillah di masjid ini shafnya tidak dijarak. Nah, kalau misalkan panjenengan mungkin berpendapat bahwasanya shafnya boleh dijarak ketika di masjid, maka ketika di rumah, sama-sama di rumah, misalkan sama-sama kita tahu bagaimana keluarga kita, suami dan istri, mungkin tidak ada kendala apapun dan lain sebagainya, maka ya tetap dirapatkan shaf itu. Nah, kita bahas perkara merapatkan shaf supaya bisa dipraktikkan. Kalau tidak bisa dipraktikkan di masjid, silahkan tetap harus dipraktikkan di rumah. Kalau di masjid dan di rumah justru lebih baik. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam merapatkan shaf? Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aqimus sufuf, kalian luruskan shaf. Jadi lurus, pertama lurus. Yang tadi saya bahas lurusnya itu antara, kalau dilihat dari samping, antara dada dengan dada itu sama. Masih wetenge sing sitok maju sing sitok ora, ya panggah dodone padha. Lah sitok lemu sitok lemu sitok ndak bagaimana? Ya dilihat dari belakang, hadu bainal manakib, ya jadi belakangnya diratakan, dari tumitnya yang belakang ini kan diratakan, dan nanti terus yang sitok napa niku maaf nggih, bokongnya sitok gede, bokongnya sitok cilik. Ya, orang berbeda-beda, orang berbeda-beda. Kalau dulu memang zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, para sahabat, walaupun Umar sendiri beliau ketika sudah sepuh sudah mulai gemuk, Rasulullah pun juga ketika sepuh mulai gemuk, tapi para sahabat itu ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah orangnya six pack Pak, orangnya orang-orang ideal, badannya badan ideal. Jadi boten leh lemu-lemu ngoten nika nggih, boten lemu-lemu seperti kita. Orangnya orang-orang ideal. Sampai Umar itu kan beliau merapatkan shaf itu pakai pedang, Pak nggih. Ya, nanti ada riwayat Umar merapatkan shaf itu pakai pedang. Karena melihat bahwasanya kaum muslimin kok sudah mulai meninggalkan merapatkan shaf, maka beliau dari belakang shaf itu ayo dirapatkan nggih. Sampai seperti itu. Umar caranya seperti itu, berbeda dengan Utsman. Jadi aqimus sufuf itu luruskan shaf, luruskan misalkan dari dada bisa diluruskan dengan orang di samping kita. Ya, kalau misalkan kok ternyata sing sitok lemune nemen ngoten nggih, maka diluruskan dari tumit-tumit yang belakang ini. Hadzu bainal manakib nggih. Ditempelkan antara pundak-pundak. Wasaddul khalal. Kemudian kholal itu lubang silahkan ditutup, maksudnya lubang sini nggih, karena biasanya kita lek salat kan ngeten nggih Pak, gini napa gini oh gini lurus nggih, salatnya ngeten, nah ini diluruskan sininya nggih, saddul kholal biasanya yang kurang itu di sini ya, diluruskan ngeten nggih.
Kalau misalkan biasanya kalau begini sudah begini nanti di sini ada lubang, maka di sini. Ini lubang-lubang ini furujatin lisyayatin kata Rasulullah. Wala tadaru furujatin lisyayatin. Jangan kalian tinggalkan lubang-lubang untuk setan. Setan bisa melewati satu lewat di soft kita, nggih. Dari belakang ke depan, depan ke belakang itu lewat ini, Pak. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan setan tuh lewatnya di sela-sela. Berarti setan tuh juga tidak mau, Pak, untuk melewati di depan orang sholat. Ya, setan tidak mau untuk melewati di depan orang sholat. Tapi setan berada di sela-sela antara dua orang sholat itu. Lewat ke situ, maju ke depan, lewat situ, maju ke depan. Namanya hindib, hinzib. Ya, setan yang biasa atau setan atau jin yang biasa mengganggu manusia ketika sudah sholat. Nanti di hadis kan sudah disebutkan bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan kita tentang si kinjib ini. Kalau misalkan waktu sholat maka dia akan lari. Kalau misalkan waktu adzan dia akan lari. Tapi kalau sudah waktu sholat maka dia akan balik-balik lagi, kemudian memberikan was-wasah kepada orang yang sedang sholat. Gitu. Walayyinu bi aidi ihwanikum kata Rasul. Ini yang penting Bapak Ibu nggih. Apa iso mriki napa niku bahu dengan bahu kok iso nempel nggih. Jarang nggih, Pak. Kalau saya lihat di sini masih jarang. Pak, ada yang menempelkan bahu dengan bahu ngeten iki tesih jarang. Nggih. Apa meneh nggih? Ya kan sing sitok ngene, sing sitok ngene. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bisa kita rapat, ya bisa rapat. Rasul mengatakan hadu bainal manakib wal akdam. Ya, akdam itu kan tumit-tumit sini. Karena dua-duanya itu jadi satu kunci. Kalau kita mau di sini nempel, maka di tumit pun juga nempel. Tapi lek sing tumite ngene, nah, sing ini gini nanti jadi seperti ini, seperti segitiga. Atau misalkan malah seperti berbalik gini. Nah, sing seneng napa niku salat terus kemudian kakinya itu mengecil, maka otomatis bahunya sing rada lebar. Bagi harus sejajar setara bahu dengan yang atasnya. Walayinu bi aidi ikhwanikum. Nah, ini yang paling penting nggih. Kalian lunakkan antara tangan-tangan kalian dengan saudara kalian. Otomatis kan nggih, ndak bisa kalau kemudian harus rapat tapi ngene nggih sing gagah anu panggah ngene nggih gak iso nggih. Nggih, mekangkang. Panggah harus dilunakkan nggih. Dilunakkan ketika kemudian bertemu dengan saudara-saudara kita. Kadang kan nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namanya anak-anak kadang pas sujud terus ngene dhewe nggih, sing liyane ngene yang satu yang anak-anak begini insyaallah. Kalau anak-anak main. Saya kira Bapak mboten enten nggih, Pak. Ya gini semua nggih. Makanya kan ada yang gini. Oh, oke. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, memang di sana kan insya Allah nanti kita juga akan bahas dalam sifat salat Nabi nggih. Bagaimana Rasulullah SAW beliau kalau sujud itu kan begini ini, Pak. Sampai kemudian para sahabat mengatakan ketiak Rasul itu dari belakang sampai kelihatan putihnya nggih. Ketiak Rasul sampai kelihatan putihnya. Loh, Rasulullah apa nggo singlet nggih. Ya memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pakaian zaman dulu dengan sekarang berbeda nggih. Jadi cuman dilepat di atas, kemudian dilipat juga di bawah. Jadi izar sama sarung sama rida. Izar itu yang dilipat di bawah menutupi bagian bawah, terus kemudian kalau rida itu dilipat. Rida itu kan aslinya selendang. Jadi pakai pakaian atas hanya seperti selendang. Nah, itu baju dulu di zaman Rasulullah SAW. Kadang beliau pakai gomis. Kalau pakai gomis sudah jadi, sudah pakai gomis. Tapi kalau beliau pakai rida dan izar, beliau pakai rida dan izar, maka ketiak beliau kelihatan. Jadi bukan berarti kemudian, saiki berarti oleh nggih singlet. Ya ndak beda. Saat ini pakai pakaian yang terbaik, pakai hadis yang itu, bukan pakai Rasulullah itu kalau sholat kelihatan kelek, berarti kelekku kudu tak bedah ngene kan ketok kelek. Ya ndak seperti itu juga gitu. Di sana ada memang sifat-sifat sholat Rasulullah SAW yang memang
Karena pakaiannya, keadaannya berbeda, kadang kita pakai hadis yang ini tidak kita pakai karena ini jauh lebih menunjukkan adab. Kalau dulu di zaman Rasulullah memang pakaiannya masih seperti itu. Jadi berbeda-beda. Kalau beliau sholat, memang beliau begini, Pak. Ya, beliau kalau sholat itu sampai kemudian tangannya pegang, ini betul ngeten, tangannya pegang. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau ketika dalam shaf tidak disebutkan karena Rasulullah SAW memang beliau tidak pernah sholat di dalam shaf. Di dalam shaf tidak pernah, sampai kecuali nanti ketika beliau sakit itu pun dalam keadaan duduk. Oke. Jadi Abu Bakar sudah jadi imam, baru di awal masih baca Al-Fatihah, Rasulullah SAW beliau masuk, Pak. Ya, Abu Bakar dikira oleh kaum muslimin, para sahabat itu beliau masih sakit. Memang beliau sakit, tapi ini sholat terakhir beliau, Pak. Makanya beliau masuk, ya. Kemudian kaum muslimin, para sahabat dalam Bulughul Maram itu sampai mau bubar, Pak. Dan Rasulullah sakit gembiranya. Rasulullah sakit beberapa hari. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan Abu Bakar aja yang jadi imam. Kata Rasulullah kepada Aisyah, ya Rasul, bapak saya itu orang yang lembut hatinya, nangis, engko lek sholat nangis terus rampung-rampung malian gitu. Nah, terus Rasul mengatakan Abu Bakar pokoknya. Aisyah sempat memberikan usulan Umar aja gitu. Abu Bakar pokoknya. Dan Rasulullah SAW kemudian beliau memberikan isyarat fa'ashara ilaina annaki ala adabina, dan kemudian beliau berikan isyarat kepada kami untuk tetap berada di saf kami. Abu Bakar As-Siddiq beliau sempat mau ke belakang tapi ditahan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau sholat duduk di samping kirinya Abu Bakar. Dia duduk di samping kirinya Abu Bakar, samping kanannya itu. Jadi Rasulullah duduk, kanannya itu Abu Bakar, dan keadaan berdiri, belakangnya Abu Bakar. Menjadi imamnya Abu Bakar menjadi imamnya kaum muslimin. Sempat sampai seperti itu. Itu hanya sekali saja. Nanti juga pernah Rasulullah SAW masuk shaf itu ketika sholat malam. Sholat malam. Ketika beliau sedang sholat, tiba-tiba Ibnu Abbas pas lagi tidurnya di dekat rumah Rasul di masjid, melihat Rasul kok sholat, maka dia ikut nimbrung untuk sholat berada di samping kiri, kemudian digeser sama Rasulullah. Kiai saya itu bilangnya samping kiri, maka kemudian ditarik dulu, tarik dulu, pindah samping kanan, samping. Karena memang Rasulullah SAW beliau biasanya sholat itu sendiri, karena jadi imam maka beliau sholatnya begini. Maka ketika kita jadi makmum kok sholat begini ternyata mengganggu saudara kita, maka pakai sunnah yang tidak boleh menempelkan lutut, karena seperti sujudnya, seperti menderingnya anjing. Kalau anjing kan biasanya begini kan, Pak. Nah, kita tidak diperbolehkan untuk diangkat lututnya. Kemudian kalau misalkan memungkinkan begini ya tidak apa-apa, kalau tidak memungkinkan maka jangan memaksakan kehendak. Ini urusan. Ya. Baik. Kemudian itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, terakhir yang Rasul sampaikan di hadis Ibnu Umar, "Wa man wasala shaffan wasalahullahu wa man qata'a shaffan qata'ahullahu." Siapa yang dia itu menyambung shaf, maka Allah akan menyambung dia. Maksudnya menyambung apa? Menyambung segala urusannya, segala perselisihan dan kebaikan yang ada di antara dia dan saudaranya. Dan barang siapa yang memutus shaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya. Jadi kepada rahmat Allah ada indah dan peringatan dari baginda Rasulullah SAW, jangan sampai kemudian kita sengaja
tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan di luar. Seperti tadi ada konsekuensinya, ada konsekuensinya. Ini perkara yang wajib merapatkan shaf itu kemudian bisa teralihkan menjadi tidak wajib karena pandemi, maka seharusnya yang tidak wajib dulu sebelum ada pandemi jauh lebih kita jaga lagi. Kalau misalkan dalam sholat kita ternyata ada yang berpendapat boleh untuk pegang, boleh untuk jaga jarak, maka di luar sholat juga harus jaga jarak. Foto jangan sampai kemudian tidak jaga jarak, di pasar jangan sampai tidak jaga jarak, dan masing-masing akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang shaf yang dirasa kita perlu ya untuk membahasnya lagi, karena semoga kalau pandemi ini segera usai dan semoga memang segera usai. Tapi duka pripun Pak Dokter? Kayaknya kok tambah-tambah wae insyaallah. Ya kita senantiasa berdoa bukan hanya pakai pandemi Pak. Mungkin kemarin malam pun yo ada lindu juga. Masya Allah, badan kula niki kok lindu wae. Apa kita ini memang sedang dioyak-oyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakean dosa Pak. Ya. Jadi kita berharap semoga pandemi ini segera usai lagi dan kaum muslimin sepakat seluruhnya untuk bisa merapatkan shafnya lagi, sehingga karena kita berusaha untuk merapatkan shaf, insya Allah perselisihan yang terjadi di antara kita berharap Allah menyembuhkannya dengan merapatkan shaf tersebut. Amin ya rabbal alamin. Karena yang terpenting Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimanapun kita ini kalau dalam dunia fisika, biologi itu katanya makhluk homo sapiens, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Kalau perselisihan, pertikaian di antara kita itu tidak dituntaskan, maka bagaimana kita bisa hidup dengan sendirian? Otomatis tidak bisa. Itulah mengapa kelompok kita itu disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Bukan hanya ahlus sunnah saja, karena perlu jamaah untuk menjalankan agama ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.